Tidak untuk menambah-nambah, tapi berdasarkan apa yang dikatakan oleh Mbak Titi Perludem, akan kawal terus sampai nanti di akhir pendaftaran. Ketika PKPU nanti dibuat oleh KPU, kita akan harus cek pasal-pasal yang termaktub di dalamnya. Apakah benar semua merujuk pada MK 60 atau jangan-jangan ada pasal yang multitafsir tadi. Bang Margarito, mungkin tidak seperti itu yang akan terjadi. Begini, pertama begini, saya mungkin satu-satunya orang yang tidak mau KPU itu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam bikin PKPU. Why? Setuju, Pak. Kenapa? Apa bedanya ini dengan Mahkamah Konstitusi? Apa bedanya ini dengan Mahkamah Agung? Semua berstatus hukum sebagai organisasi organ mandiri. Kenapa mereka mesti mengkonsultasikan sesuatu yang mau dilakukan dengan dua organ ini? Dari segi konstitusi ya, dari segi konstitusi. Dan itu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi bikin peraturan ya bikin aja tuh. KPK kalau bikin peraturan bikin aja tuh. Sebagai lembaga yang mandiri. Itu secara konstitusi. Yang kedua begini, ini barang kan jelas nih di dalam amar putusan tuh. Mau ngatur apa lagi? Nah supaya jangan nanti atur, tadi kayak Titi bilang itu, nanti atur dia tulis sembarangan lagi di dalam, tambah kacau lagi. Atau bikin kekacauan baru. Berarti nggak perlu PKPU, Bang? Nggak usah, kalau saya nggak usah. Putusan Mahkamah Konstitusi itu, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan hukum tuh. Dan dia sudah tulis jelas dalam tuh. Kamu tulis apa lagi? Mau bikin apa lagi dalam? Nanti kamu tulis bikin peraturan barunya, kamu tambah kurang sesuai dengan kamu punya mau, jadi kekacauan lagi. Oke, baik. Begitu, jadi kalau saya sih enggak. Kan selama ini saya berpendapat bahwa sejauh tidak ada perubahan, maka putusan Mahkamah Konstitusi itu menyandang status hukum sebagai hukum dan dia sah menjadi preferensi untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Dan kalau kembali ke dalam kasus ini, sejauh yang saya dengar dari berbagai macam diskusi ini, kan sudah ditulis jelas tuh. Dan kalau sudah jelas, ngapain lagi mau tulis-tulis lagi bikin peraturan, bikin cari-cari kerjaan aja tuh. Oke, sekarang saya mau ke Mas Adi Prayitno ya. Kita tidak tahu nanti apa akan terjadi ke depan kontestasi Pilkada 2024, siapa yang nanti akan didaftarkan pada saat pendaftaran hingga akhir pendaftaran. Mungkin tidak, upaya pencegahan, upaya untuk membuat status ini sangat nyaman, kompetisi tidak terlalu aktif gitu ya. Adem ayem saja, Kim Plus mendominasi akan terjadi, seperti itu? Begini Caca, kalau kita sebenarnya tidak terlampau penting partai mana dan calon apa yang bisa berkompetisi, yang paling penting kita syukuri dari putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah partai-partai yang selama ini kesulitan mengusung kadernya bertanding bisa bertanding. Oke. Itu aja judulnya. Itu ya? Ini adalah satu kemewahan di mana tak ada upaya untuk memborong partai sehingga pilkada itu ada kecenderungan melawan kotak kosong atau calon yang kemudian tunggal tapi tak ada lawan. Itu yang sebenarnya kita tidak ingin. Karena hakikat pemilu, hakikat pilkada dan demokrasi itu adalah pertandingan antara orang dengan orang, bukan antara orang dengan kotak kosong. Oleh karena itu, apakah kemewahan ini bisa dimanfaatkan oleh partai politik yang misalnya sudah terlanjur menentukan koalisi politiknya karena tidak mendapatkan tiket, atau justru akan membatalkan misalnya gara-gara ada kesempatan untuk memajukan kader. Sebut saja misalnya PKS, kenapa misalnya dia pindah ke lain hati bergabung dengan Kim? Dulu argumennya karena nggak cukup kursinya. Apa bisa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini PKS bisa tarik dukungannya, memajukan Sohibul Iman, kader yang lain untuk maju di Jakarta. Mengingat di Jakarta itu adalah kandangnya PKS pemenang pileg di 2024. Ini kan soal challenge sebenarnya. Oleh karena itu bagi saya ke depan adalah berani tidak partai-partai politik yang selama ini misalnya kebingungan, kesulitan, tak punya partner untuk bisa bertanding, sekarang bisa bertanding. Kan esensi dari putusan dari Mahkamah Konstitusi ini adalah mengkonfirmasi dari keluhan begitu banyak partai politik. Mereka ngeluh dari dulu. Soal threshold ini menjadi belenggu bagi mereka. Nggak bisa memajukan kader potensial, nggak bisa bertanding gara-gara mereka nggak cukup syarat. Nah sekarang gembok itu sudah dibuka kok oleh Mahkamah Konstitusi. Bisa tidak partai politik itu tidak hanya berkongsi pada satu kekuatan politik, tapi muliakan kader-kader terbaiknya, usung dia untuk bertanding, kalah menang itu urusan belakang. Bagi saya itu prinsipnya. Berarti analisisnya bahwa Kim Plus itu tidak akan sesolid seperti sekarang dengan ada putusan MK 60 begitu? Tapi kalau yang sudah memutuskan pilihan politik seperti di Jakarta, seperti di Jawa Timur, rasa-rasanya dukungan politik itu susah untuk ditarik. Tapi di tempat yang lain, yang masih ancang-ancang, masih membangun konsolidasi, membangun komunikasi, saya kira masih ada kesempatan untuk
melakukan opsi-opsi lain selain berkongsi dengan di tempat yang lain. Kalau di Jakarta saya kira sudah definitif semua partai deklarasi menyatakan dukungan. Tapi di ratusan kabupaten kota dan provinsi partai yang masih belum menentukan pilihan gamang, sekarang ada keindahan bahwa mereka juga bisa head to head dengan siapapun, mau dari Kim, mau dari non Kim, siapa saja masih bisa dilawan. Problemnya adalah bisa tidak kita tagih janji politik dari partai itu, bahwa mereka itu adalah sebagai tempat untuk melahirkan calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Pilkada itu adalah tempat untuk menokohkan kader-kader partai. Kasihan kader partai yang sejak dia lahir, dia berkampanye, membangun visi misi, kaderisasi, tapi ujung-ujungnya tidak diusung oleh partainya. Naif sekali kalian itu kan. Kalau begini ceritanya, untuk apa berpartai politik? Mending ikut Majlis Ta'lim aja. Sekarang mungkin ya bagaimana Bang Margarito? Ini loh, saya rasa di masa akan datang ini kita mesti serius berpikir soal kota kosong itu. Nggak masuk di akal. Mengapa tidak masuk di akal? Manusia diadu dengan kota kosong, dan kotak, kardus atau segala macam dan seterusnya itu. Tidak beralasan untuk menjadikan kotak kosong sebagai subjek hukum. Kalau kita jadikan lawan kotak kosong itu berarti kotak kosong itu subjek hukum. Nah, subjek hukum itu mesti dia bisa melakukan tindakan hukum. Kalau korporasi karena tindakannya dilakukan oleh wakil-wakil orang-orang pengurus-pengurus di korporasi itu. Tapi kotak kosong dia punya kepentingan apa? Karena dia tidak punya kepentingan sama sekali, jadi ini konyol kita kalau kita samakan dia dengan manusia. Sehingga menurut saya di masa akan datang kita mesti serius mikir soal kota kosong ini. Saya kira yang kedua kalau kabupaten, kalau calon provinsi, calon gubernur kayak di kabupaten di provinsi saya itu, jangan coba-coba Mas Reni. Karena itu laut, darat, udara semua diperlukan. Duit butuh sedikit. Gak tanggung-tanggung tuh. Baru beberapa hari saya ketemu salah satu kandidat itu, saya tanya dia, Anda itu kalkulasi Anda selesai habis berapa kira-kira kalau kita di Maluku Utara, di luar urus partai ya. Dia bilang, Pak Margarito, kalau 200 meter itu more or less. Jadi partai-partai yang jangan coba-coba hari-hari ini mendorong orang baru masuk di Maluku Utara, Bapak Gubernur. Karena duit yang dibutuhkan itu luar biasa gede. Bang Kodari, sebenarnya saya ingat persis di program sebelumnya itu waktu putusan MK 60 keluar, semua partai mengatakan kita akan hitung-hitung dulu, kita akan pikir-pikir dulu, itulah politik bahwa tidak ada yang pasti sekiranya dalam Kimples. Partai mana yang punya potensi untuk keluar, bisa jadi mungkin PKS mengusung Anies kembali atau mungkin PKB itu seperti apa? Sebentar, saya buat hitung-hitungan ya. Tadi kan di Prayitno ini, ini akan ada perubahan. Partai-partai majukanlah kandidat Anda gitu. Walaupun setelah dengar Bang Margarito mikir juga, emang segampang itu. Penting maju-maju aja, menang kalau belakang. Pusing, Bapak Belur. Karena medannya begitu berat ya, atau penduduknya begitu banyak. Jadi pada hari ini PDI Perjuangan saja, ini kalau saya nggak salah catat ya, makanya saya bongkar-bongkar nih dan saya pakai kalkulator ini. Tahap pertama dia sudah menetapkan 306 calon kepala daerah kepala daerah untuk 306 wilayah daerah. Hari ini mengeluarkan rekomendasi untuk 169 daerah. Saya tambahkan 475. Kalau total wilayah sekitar 550 itu sudah 86% gitu loh. Jadi sebetulnya ini yang saya bilang tadi bahwa proses-proses politik yang terjadi itu sudah mengerucut. Dan karena itulah kemudian kalaupun ada implikasi dari keputusan MK itu enggak sebanyak yang diduga oleh orang gitu. Itu satu. Yang kedua pertanyaan Caca. Kira-kira partai mana punya potensi untuk keluar dari Kimples? Ya mungkin secara analisis saja ya. Yang paling goyah imannya dengan MK 60 ini. Per hari ini ya, Gelora yang sudah bikin goro-goro aja. Tetap masih mau bertahan nih ya. Goro-goro Bang. Tapi kasih berkah. Iya. Goro-goro buat yang sebelah sono. Iya udahlah. Gelora yang memberikan gelora baru. Itu pun masih tetap ingin di dalam. Jadi saya belum melihat ada tondo-tondo bahwa partai politik yang sudah berkoalisi dengan koalisi Indonesia Maju ini, berkoalisi dengan rencana pemerintahan itu akan keluar. Saya nggak ngelihat.
Per hari ini yang berada di luar pemerintahan itu cuma satu, PDI Perjuangan. Dan karena itu kalau ada geliat-geliat, ya ada pergerakan-pergerakan, sumbernya adalah dari PDI Perjuangan. Masalahnya tadi kita udah hitung pakai kalkulator, PDI Perjuangan sudah 475 wilayah. Di mana lagi dia mau bergerak-bergerak? Barang ini sudah jadi, bos. Gitu. Ya, Mbak Titi ini boleh tanggapi ya. Sebenarnya dengan sebelum adanya MK 60 seakan-akan kita membuat grand design bahwa untuk Pilkada 2024 koalisi yang besar akan memenangkan kontestasi. Padahal kita tahu kalau Pilkada 2024 yang akan jadi pemenangnya adalah mereka yang paling dekat dengan rakyatnya. Karena ini konteks kedaerahan begitu cukup kental pemirsa, sesaat lagi di Dua Sisi.